Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 lebih 10 menit guys di tanggal 24 bulan Desember ya 2022 di hari Sabtu. Kita ucapin selamat buat teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang di perjalanan ya untuk menikmati liburannya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan lupa ya untuk mematuhi juga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, khususnya di keramaian guys. Dan kita langsung aja ya untuk update dari Global Crypto Market Cap, dimana sekarang itu masih merah guys, meskipun tipis banget di 0,05%. Begitu juga dengan Bitcoin dalam waktu 24 jam ini, penurunannya cuma di 0,94% guys, cukup tipis banget karena benar-benar tidak ada pergerakan yang signifikan guys kemarin kalau kalian lihat chartnya ya. Dan juga Ethereum tipis juga dalam waktu 24 jam di 0,57%, BNB di 0,67%, dan SRP juga meskipun hijau tapi juga tipis di 0,66% guys. Begitu juga dengan Cardano meskipun hijau tipis juga di 0,38% guys. Dan secara keseluruhan di sini kalau kita lihat ya pergerakannya tidak terlalu signifikan mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Rata-rata masih merah guys, antara 0 sampai 3% guys. Kemudian kalau kita lihat ya dari pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri sesuai yang ada di chart di sini ya, bisa kalian lihat pergerakannya masih sideways guys, menunggu berita ataupun perilisan kabar terbaru ya, mungkin yang berhubungan dengan Bitcoin ini yang bisa menaikkan ataupun menurunkan harga dari Bitcoin ini sendiri. Tapi kalau kita lihat dari pola yang terbentuk ya dari chart di sini sepertinya masih sideways dan beberapa kali mencoba untuk meretest di area MA20 di time frame daily ini. Dan pola yang kemarin sempat terbentuk ya untuk doji-nya memang sempat ada kenaikan sedikit, tapi setelah pergantian candle untuk hari kemarin ya ini merah. Dan ini bisa dibilang untuk tekanan jualnya lebih besar guys, dan kemungkinan nanti akan turun dulu, akan mencoba untuk retest lagi di area support di harga 16.454 dan kemudian nanti akan naik lagi, atau jika ada stimulus ataupun sentimen yang bagus kemungkinan dia akan naik langsung ya untuk menuju ke area resisten di sekitaran area ungu ini guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk update terbaru dari harga Bitcoin ini, dan langsung aja kita menuju ke informasi yang pertama dari dailyhodl.com, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Cardano, Litecoin dan juga Monero guys, ini tidak akan ditambahkan ke crypto marketplace Paxful. Nah ini kata pendiri dari platform P2P tersebut guys. Seperti yang kita sudah informasikan ya kemarin Ethereum itu sudah di delisting. Nah ini menarik ya karena kemarin tuh sempat heboh juga dengan pendelistingan dari Ethereum dari Paxful ini guys. Jadi sebuah eksekutif teratas dari platform pertukaran kripto peer-to-peer Paxful mengatakan bahwa 3 aset kripto populer tidak akan ditambahkan ke pasarnya guys atau ke marketnya. Jadi co-founder Paxful Ray Joseph mengatakan bahwa tidak akan memasukkan platform smart contract Cardano dengan koinnya ADA, aset kripto berfokus privasi Monero dengan koinnya XMR, dan alternatif Bitcoin yaitu Litecoin guys dengan kode koinnya LTC. Menurut Joseph akan tidak tersivilisasi ya untuk menambahkan aset digital ini bersama Bitcoin dan stablecoin yang sudah didukung oleh Paxful ini. Katanya, saya tidak menambahkan Litecoin, Cardano, ataupun Monero, dan kami memiliki Bitcoin dan stablecoin. Menambahkan yang lain akan tidak tersivilisasi guys, atau terdesentralisasi ya. Pengumuman Joseph datang beberapa hari setelah Ethereum sebagai aset kripto kedua terbesar ya berdasarkan market cap-nya di delisting guys, dengan mengatakan bahwa altcoin teratas itu hanya merupakan bentuk lain dari mata uang fiat. Joseph terus membela ya tindakannya dari kritik orang-orang yang mengatakan bahwa menentang mata uang fiat tapi memasukkan stablecoin adalah hipokrit ya atau munafik guys, karena stablecoin biasanya dipegang ke dolar fiat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian menurut pendirinya, stablecoin itu sangat membantu orang yang tinggal dalam kondisi ekonomi yang buruk. Katanya, siapapun yang menyebutku hipokrit karena menyokong stablecoin dan menghilangkan Ethereum tinggal di gelembung teknologi yang sombong dan tidak pernah sekalipun mendengarkan manusia di selatan global tentang kesulitan sehari-hari mereka dengan apartheid ekonomi. Teknologi dan teknisitasmu tidak berarti apa-apa dan kita harus mengutamakan manusia terlebih dahulu guys. Meskipun Joseph hanya memasukkan Bitcoin ya dan stablecoin ke Paxful, dia mengatakan bahwa dia bukan seseorang yang maksimalis Bitcoin guys, tapi lebih tepatnya seorang optimalis Bitcoin. Katanya, saya adalah optimalis Bitcoin, bukan maksimalis. Saya bukan fanatik dan tidak menyembah teknologi. Saya melayani orang-orang dan menggunakan teknologi di tempat yang paling
bisa membantu. Proyek lain memiliki nilai, tapi kita butuh semua momentum yang mungkin di belakang satu lapisan clearing sekarang, dan itu adalah Bitcoin. Dan inilah caranya. Itu adalah pernyataan dari pendiri Paxful, dan tentu saja sebenarnya dengan apa yang dia lakukan ini membuat pasar agak sedikit khawatir guys, apalagi di delistingnya Ethereum. Karena seperti yang kalian tahu ya, Ethereum ini merupakan aset digital yang cukup terpercaya guys, dengan market cap yang cukup besar setelah Bitcoin. Dan dengan pernyataan ini ya, bahwa Paxful tidak akan melisting Cardano, XMR, dan juga Litecoin, ini juga menjadi satu pertanyaan ya. Dan juga secara tidak langsung akan membuat sedikit khawatir kepada para investor. Kenapa? Tentu saja yang dilakukan oleh Paxful ini akan menjadi salah satu pertimbangan ya buat exchange-exchange yang lain, dan bisa saja ini akan ditiru oleh exchange-exchange yang lain pula guys. Tapi ini masih spekulasi ya. Dan kita akan lihat ya nanti seperti apa efeknya. Kemudian kita lanjut untuk informasi yang berikutnya guys, datang dari ambcrypto.com, di mana di sini diinformasikan ya bahwa apakah Bitcoin ini akan kembali guys ke masa lalu ya, ketika telah lewat di 500 hari dari halvingnya. Jadi intinya untuk halvingnya ini akan terjadi guys 500 hari lagi kurang lebih ya. Pertanyaannya, ini akan menjadi momen yang seperti apa ya? Jadi keinginan untuk kenaikan yang signifikan dari Bitcoin itu mungkin dianggap tidak valid ya, karena hanya beberapa hari sebelum tahun 2022 berakhir. Bagi yang berharap jangka panjang, mungkin ini tidak menjadi masalah. Dan ini terjadi setelah sebuah tweet dari trader kripto terkenal Reg Capital menyatakan bahwa muncul pengembalian historis. Menurut analis tersebut, halving Bitcoin hanya sekitar 500 hari lagi, dan pada kebanyakan kasus, periode ini menandakan dasar dari koin raja tersebut guys, atau Bitcoin ya. Seperti yang bisa kalian lihat ya di akun resmi Twitter dari Reg Capital, kalian bisa baca sendiri. Jadi apakah ini akan mengulang sejarah atau malah akan menuju resesi guys? Nah ini pertanyaannya ya. Jadi halving Bitcoin ini adalah sebuah peristiwa 4 tahunan guys, di mana hadiah ataupun reward untuk para miner Bitcoin ini dipotong setengah guys. Dan ini terjadi di seluruh dunia ya. Jadi jatahnya itu akan dipotong dalam 1 bulan itu setengah dari sebelumnya. Jadi halving berikutnya ini akan menghasilkan reward buat para minernya itu cuma 3.125 Bitcoin saja guys, dan itu dibagi di seluruh dunia ya. Jadi secara historis peristiwa ini mempengaruhi harga Bitcoin dan menyebabkan volatilitas dan menandai bottom dari Bitcoin tersebut. Jadi sementara halving berikutnya itu akan terjadi sekitar Mei 2024, dan halving terakhir pada tahun 2018 adalah katalisator guys untuk rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $11.000 pada tahun 2019. Namun dengan kondisi saat ini ya, apakah Bitcoin ini memiliki potensi untuk mengulang sejarah? Nah, ini menjadi pertanyaannya ya. Jadi beberapa komentar dari tweet analis menunjukkan keraguan dari investor, dengan salah satu yang menyatakan bahwa Bitcoin tidak pernah mengalami resesi seperti sekarang. Sementara itu, hal-hal positif terjadi pada blockchain Bitcoin ini guys, dan analis on-chain utama Checkmate ini berpendapat bahwa persediaan pemegang jangka panjang adalah salah satu bagian yang menunjukkan kepercayaan terhadap Bitcoin ini. Seperti yang bisa kalian lihat dari akun resmi Twitter Checkmate ini ya, kalian bisa cek sendiri, ini adalah total supply dari para holders yang long term guys, kalian bisa cek. Kemudian pertanyaan yang timbul ya, apakah kita akan mengambil long atau malah mengambil short? Nah ini cukup menarik ya. Jadi saat artikel ini ditulis, Bitcoin itu sedikit turun guys. Diperdagangkan di harga sekitar $16.368 menurut CoinMarketCap ya. Dan sementara itu perbedaan panjang ataupun pendek untuk market value untuk realized value atau MVRV ya, menunjukkan keluar ya dari terendah yang terdaftar dari minggu sebelumnya. Namun itu masih negatif, minus 28,97% guys. Dan ini berarti pemegang jangka pendek kemungkinan itu akan menghasilkan keuntungan daripada investor yang telah memegang lebih lama ya pada harga saat ini jika mereka menjualnya. Di sisi lain, network value to transaction atau NVT dengan volume yang sangat tinggi. Berdasarkan data sentimen, NVT adalah 204. Dan ini berarti Bitcoin masih bisa terlalu mahal ya dengan nilai yang tinggi, karena valuasi jaringan tampak lebih tinggi guys daripada volume transaksinya. Jadi dengan semua data dan tulisan ini, efek untuk potensial halving dari bottom Bitcoin ini mungkin tidak memiliki konfirmasi guys. Dan apakah Bitcoin ini sudah mencapai bottom atau belum, ini masih menjadi diskusi yang cukup ramai ya diperbincangkan guys. Jadi intinya meskipun nanti ya terjadi halving, ini belum menjadi jaminan apakah market nanti akan langsung naik seperti histori-histori sebelumnya, karena bisa dibilang situasi yang sekarang ini berbeda ya dengan situasi-situasi pada saat halving sebelum-sebelumnya guys. Nah ini menarik ya untuk kita ikuti.
Dan kita lanjut ya untuk informasi berikutnya datang dari Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan ya bahwa seorang kripto analis ya mengatakan bahwa pasar bearish dari Bitcoin ini mungkin semakin dekat dan semakin dekat untuk berakhir guys. Dan mungkin kedepannya nanti akan bisa memecahkan atau mengalahkan Cardano dan dua altcoin lainnya. Jadi seorang analis kripto yang banyak diikuti sedang mengeluarkan timeline ya untuk berakhirnya masalah bear market Bitcoin ini guys. Jadi seorang analis pseudonym Reg Capital dengan followernya di 329.600 ya, tentang timeline bear market Bitcoin saat ini relatif terhadap bull market tahun lalu guys. Jadi sudah sekitar 400 hari ya sejak puncak bull market Bitcoin di $69.000 kemarin ya, yang berarti bear market ini semakin dekat dan dekat lagi ya untuk berakhir guys. Jadi secara historis bear market Bitcoin ini menemukan harga bottom absolutnya sekitar 365 hari setelah puncak bull market sebelumnya. Jadi dengan Bitcoin diperdagangkan seharga $16.831 pada saat penulisan ya, Reg Capital menarik garis untuk kripto terkemuka berdasarkan cap pasarnya guys. Jadi Bitcoin itu masih di bawah resistensi sekitar $17.150 dan penutupan bulanan di bawah $17.150 ya, dan kemungkinan akan lebih memastikan tingkat ini sebagai resistensi dan mengirim Bitcoin kembali ke level terendahnya di $15.400 guys. Uji coba lain ya pada harga $15.400 ini mungkin gagal terjadi, terutama setelah reaksi yang sangat lemah ya sejak November kemarin. Jadi seperti yang bisa kalian lihat ya di grafik ini guys. Selanjutnya analis itu juga menyebutkan ya untuk memperhatikan rival Ethereum yaitu Cardano guys. Dan sayangnya bagi pemegang Cardano, Reg Capital ini meramalkan masalah yang lebih lanjut untuk platform smart contract ini. Masih ada kemungkinan downside yang lebih besar untuk Cardano karena tidak ada dukungan pasar di bawahnya dalam waktu yang lama ini guys. Jadi support yang besar berikutnya untuk Cardano ini ada di harga $0,15 dan itu adalah penurunan sekitar 40% lagi guys dari harga saat ini. Kemudian Reg Capital juga melihat untuk Monero guys dengan koinnya XMR ya sebagai mata uang kripto yang dirancang khusus untuk membuat transaksi itu tidak terdeteksi ya, dan berada di tinggi di rentang hitam selama 1,5 tahun sebelum distribusi. XMR telah mengubah range low menjadi resisten baru ya untuk mengonfirmasi breakdown dan penolakan terus-menerus di sini, dan XMR bisa mengunjungi rentang akumulasi historisnya. Kalian bisa cek di sini untuk pergerakan harga dari Monero ini ya. Dan akhirnya Reg Capital menganalisis Basic Attention Token atau BAT ya. Ini adalah token dari Brave Browser kalau kalian tahu ya. Jadi memprediksi bahwa token browser privasi itu bisa turun harganya awal tahun depan guys, dan sekarang menantang dukungan untuk higher low-nya dan masih hijau untuk multi tahunnya guys. Dan secara historis weeks kuartalan di bawah higher low ini telah diikuti oleh bottomnya. Dan jika nanti ya token BAT ini close di atas higher low warna hijau ini ya di akhir tahun, maka ada kemungkinan untuk weakening downside guys. Ini akan terjadi pada kuartal pertama di 2023 ini guys. Nah ini termasuk parah ya. Jadi ini beberapa analisa yang dilakukan oleh para analis. Nanti kalian bisa jadikan sebagai referensi untuk mengambil posisi ya di tahun 2023 nanti. Dan tetap ya kalian harus melakukan riset mandiri kalian ya, baik dari segi analisa teknikalnya ataupun dari segi analisa fundamentalnya ya. Jadi kalian harus mengikuti perkembangan apa saja yang terjadi di saat ini ataupun yang mungkin akan datang, karena secara tidak langsung informasi fundamental itu akan sangat berpengaruh guys untuk pergerakan harganya. Dan selain itu technical analysis juga kita perlukan sebagai tambahan ya, referensi untuk menentukan posisi apa yang harus kita lakukan di market saat itu guys. Nah ini menarik ya untuk mengikuti. Oke, jadi kami tunggu ya pendapat kalian di kolom komentar. Kita bisa diskusi nanti di dalamnya, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.